Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Al-Madinah Bangkinang ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama dan imam, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya alhamdulillah, karunia Allah tak berhenti kita terima. Semoga hati, badan dan pikiran kita tak berhenti pula memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang dipuji karena memang patut dipuji, dan kalau kita tidak memuji yang maha terpuji, sungguh kita tidak terpuji. Dan bila kita memujinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji kita pula. Dan bila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini juga majelis yang banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi. Karena keberkahan majelis adalah dengan banyak berselawat dan salam kepadanya. Dan di akhirat, orang yang paling beruntung dan berbahagia mendapat syafaat adalah yang paling banyak kepada Nabi bersalawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ahlan, kembali melanjutkan wasiat Imam Al-Baji untuk kedua anaknya. Masuk pada masalah an-nahyu 'anil bukhli. Beliau mengatakan wa iyyakuma wal bukhla. Jauhilah oleh kamu berdua sifat bakhil. Sifat bakhil adalah tidak menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan apapun, khususnya yang berkaitan dengan harta, bahkan berkaitan dengan hak waktu, dengan kedudukan. Jadi tidak mau menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk menunaikan kewajiban yang berkenaan dengannya, seperti nafkah yang harus ditunaikan pada keluarga, anak dan istri, atau yang harus kita gunakan untuk memuliakan tamu atau tetangga atau siapapun, orang tua. Maka al-bukhlu ini adalah penyakit seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Dia maunya adalah
Kalau bahasa kitanya hanya pandai mengalih, tak pandai membagi. Tak pandai membagi. Pandai hanya menambah, tak pandai mengurang. Jadi selalu asal bakhil mesti ada diiringi dengan sikap tamak. Loba, tamak itu dengan bakhil. Dan biasanya juga diiringi dengan sifat penyakit lainnya, itu pengecut, pengocui. Penakut lah ini, pengocui lain. Jadi pengecut. Kalau di belakang, masya Allah, semacam kesatria. Ya, tapi kalau sudah berhadapan, bisa berbelot, berkhianat. Ya, awalnya semangat, tapi kalau pas giliran tanggung jawab, cuci tangan. Itu adalah sifat bakhil. Qala rahimahullah, fa innahu la da'a adwa minhu. Karena tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripadanya, yang lebih sakit daripadanya. Artinya penyakit yang paling buruk. Iya, tadi saya katakan bahwasanya sifat bakhil akan diiringi oleh banyak sifat-sifat buruk lainnya. Ya, sifat buruk lainnya yang mengiringi tadi sifat pengecut, sifat khianat, sifat pembelot, sifat lempar batu sembunyi, tangan bermuka dua, apa lagi? Berminyak air dan sebagainya. Kadang-kadang retorika luar biasa tinggi langit, tapi pas di amal nyata tidak ada dasarnya sama sekali. Oleh itu maka dikatakan oleh beliau, fa innahu la da'a adwa minhu. Tidak ada penyakit yang lebih rusak daripada bakhil ini. Jadi menyebabkan komplikasi. Ubek itu timbun lain. Ya bang ya. Gula, tekanan, kolesterol, asam urat. Nah, itulah kalau berkumpul ubek cik bangkit na lain. Kan ya? Acen itu ya. Bakhil itu lebih kurang. Jadi penyakit bakhil itu auzubillah. Barangkali tuan-tuan tak payah membayangkannya. Nyoklah waswanya macam itu enggak? Lepas apa waswanya? Kan payah megang cerita. Siap-siap kecewa kapan saja. Siap-siap kecewa kapan saja. Baginya tidak ada teman yang setia, yang ada adalah kepentingan selamanya. Kalau terganggu kepentingannya, terkurangi bagiannya, dia menjadi musuh. Nasallallahu alaihi wa ta'ala. La taslamu alaihi diyanah. Kalau ada sifat bakhil, tak selamat agama. Sahih. Sifat yang paling menonjol pada orang munafik adalah sifat bakhil. Nah, yaitu mereka menyuruh orang, bukan hanya dia sendiri, bahkan menyuruh orang untuk bakhil. Yaquluna allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah itu, sebab mereka nanti akan bercerai-berai. Mereka ini yang selalu membuat isu kepada para dai, kepada para ustadz, kepada para ulama, bahwa mereka berdakwah hanya untuk ngisi perut. Gitulah dulu isu yang disampaikan kaum munafikin kepada Rasulullah dan para sahabat. Ni lo pulo ya. Ni lo pulo kan. Nabi waktu dia hadiah temor kan? Kan ya?
Kemudian dapat ghanimah 1/5 untuk inya. Kan dia bang? Jadi ketengok zahir, kalau ustaz kini penceramah bamblok kan? Jadi mau menjadi isu. Bawa jodoh. Jadi itu yang membuat mereka bahwa Nabi dan para sahabat dituduh ndak akhirat cito je akhiratnya tiap Arato Abu Bakar abinya Arato Umar abis Utsman abinya kan ya awak kini kan itu ya buat lembaga pendidikan minta je sumbangan, buat musajid minta je sumbangan, buat acara dakwah minta je sumbangan sah. Ada yang namanya kegiatan tak pakai dana. Tapi itu lihat oleh orang-orang munafikin karena mereka bersifat bakhil, itu menjadi isu yang memburuk-burukkan Nabi dan para sahabat. La tunfiqu ala man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sambil menyindir mara'aina mithla qurra'ina a'zamu butunan. Ya. Tidak pernah kami lihat seperti para qurra, maksudnya nyindir para sahabat, karena sahabat suka baca Quran, mereka jarang baca Quran kan ya. Ya kalau anak banyak-banyak Quran nanti nak mabuk masjid dunianya, nak merebut masjid. Auzubillah. Jadi yang seperti inilah kaum muslimin dan muslimat yang la taslam alaihi diyanah, itu akibat daripada kebakhilan yang sudah menguasai hati. Jadi agamanya tidak selamat karena selalu berburuk sangka sampai kepada orang-orang yang sekalipun orang saleh, para ulama, para zuhad. Makanya kita heran, kita kadang-kadang mereka mengatakan Syekh bin Baz, mufti ulama yang begitu zuhud, yang setiap bulan berhutang gara-gara membantu orang yang membutuhkan, sampai-sampai ketika beliau jadi rektor karena membantu mahasiswa yang perlu dibantu sampai 1 juta mati hutang sebulan. Real bang, ndak piara asli, gara-gara membantu karena uang yang ada di kotak sosial koyang. Ini memang tidak pernah direm dan tidak pernah mengojok efisiensi lah. Tidak pernah beliau mengojok sisa anggaran, tidak ada. Tidak ada cita-cita silvara, pasti bisa tahu. Jadi kalau awak kan kalau sampai November ya 50% realisasi anggaran batahan-tahan juga kena ya. Tapi belum nak. Kadang belum sampai akhir tahun anggaran itu realisasi sudah hampir 100%. Karena beliau tidak memang amanah ini harus disampaikan, tapi dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Dan karena hatinya tidak diisi dengan dunia sehingga berbaik sangka kepada siapapun yang berurusan dengannya. Asal ada orang minta elok sangka baik. Pergi ke keuangan labinya tidak ada pitilanya, balik ke saya telepon Dasman BPT abibu ya hanya boleh ada hutang lain tulin hutang dan baik sianu kau sekian toloknya nak tolok je lah. Nah orang seperti ini pun tidak selamat dari fitnah kaum munafikin. Alat pemerintah berfatwa sesuai keinginan kerajaan dan lain-lainnya, akibat daripada penyakit kemunafikan yang kebanyakan adalah sifat menonjol pada orang-orang, adalah sifat bakhil yang menonjol pada diri mereka. Pitiwana kalau ini so ndak dibantu becito je kiki mainnya dibantu bang ije cebukon apa tidur elok je wak buat ndak elok dah ndak dibuat cuma wak buat cuma enda ndak buat dicitong dah la haula wala quwwata illa billah. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bawah
ndak selesai kerja dia, ndak di bawah, wah di bawah ndak selesai kerja. Adalah pimpinan kerja bawahan ke. Nasallallahu. Tapi kalau ndak di bawah, wah pula. Begitulah sifat bakhil itu, la taslam alaihi diyanah. Dan wala tatimmu ma'u siyadah. Dan ingat, kalau jadi pemimpin tidak akan pernah mengukir sejarah yang indah di masa kepemimpinannya. Jadi orang kalau jadi pemimpin itu yang dipikirkan adalah bawahan, tapi kebanyakan yang dipikirkan adalah bawaan. Tidak bawahan pikir apa kan ibu dia sudah habis masuk jabatan. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ya, orang seperti ini tidak mungkin memimpin kecuali dengan terpaksa orang menerima. Artinya tidak patuh tapi terpaksa. Kadang-kadang dek lobby tingkat tinggi. Ya, memang kalau kata pandai ke bawah, ke pati sa elok-elok puangai, ke bawah sebuok-buok laku. Kan ada orang sini tu. Kalau kata masya Allah, awun ti cita, awun ti nama, bawah, jahat, pijak-pijak uang bahasa seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat. Itu kalau jadi pemimpin, kadang-kadang bukan karena prestasi, tapi karena didorong. Karena orang-orang yang di atas yang mengangkat mengira dia mampu, karena pandai berminyak air. Tadi saya ayu ya. Sehingga yang dipimpin tidak pernah punya kesan yang menyenangkan. Kalau bagi tentu cara orangnya. Kalau bagi tentunya bagi dia lah waduh gua. Nah kadang tak salah kami, salah kayaknya nak kenek tak salah kami. Pilih lagi, tapi ni ikut tu dayannya. Canda itu suami miliar tapi nya dua bagian nya dua guanya. Non ikut tu. Ini asalnya tuan-tuan. Pilihlah tapi kok jaga kok. Subhanallah. Lewat sudah mana itu? Banyak Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini kadang-kadang memang dia karena tadi orang yang di atas kan tidak berkebutuhan kepadanya. Sehingga dikira ini orang baik, mewakili orang-orang yang di bawah. Ternyata di situ penyumbek kadang. Kalau tidak nawunya sampai ke bawah Sehingga dia nyabut ayo lama aja dapat je lah ke minimal apa tampilnya. Jangan ke tampil buaya nitiak je ndak adanya. Mana banyak titik pada tak tampil je. Banyak tampil kan? Jangan kan tampil nitiak je ndak adanya. Dapat je dan jangan tampil nitiak ndak memang ndak ada bocor kan ya. Bayangkan kau buat kerja mau sama dia, cuma kadang pakai namanya. Ada misalnya insentif 10 juta 250.000, nama kerja uang lah, tapi nekan ini ambil 10 juta 250 semua bagi nama dua. Subhanallah, 10 juta nya seorang 250.000 nak kerja nombor 2. Subhanallah. Jadi yang seperti ini la yatimul siyadah, tidak akan dianggap pemimpin. Kalaupun diangkat tapi orang tidak menganggap. Nyose. Urusan selalu sulit. Apa kan tidak sulit? Kok ini sebagai bos di kantor kopi, anak usia tahu ini uang dah. Nak uang minta tangan siapa yang bayar? Nah,
Jadi kaum muslimin rahmati Allah, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, kenapa dia menjadi pemimpin kaumnya? Pertama, memang sabarnya luar biasa. Pernah seorang pemuda tak tantu inyor itu kan, pas lewat di daerah di luar kota, tapi di situ kampungnya ibaratnya ini orang kinang kota, tapi bos diri dan dek pemuda itu kan. Kalau luar kota di bro, masuk kota bro, masuk kota bro, minta maaf, ikut ridan aja, ikut kota ya, masuk kota bro ya, tapi kau kira ya, siabu, dia di siang, dia anak muda tadi ke orang tua, indaknya bangi tu lah, padahal pemimpin kaumnya, pemimpin, akhirnya lama-lama je, alang puayongnya. Beko tiwong kampung dan ni abiwak ni. Artinya inyo kalau sebab apa tak kau suruh dah. Memang apa sebab? Sebab ibaratnya kok makan inyo paling lambe. Kok kojo inyo paling capek. Kok bagi tu uang paling banyak, tu inyo paling sakit. Kalau bongi indak nampak kok bongi contoh golak. Awak sebagian golak contoh bongi. Ini golak tapi contoh wangi tak pasuk lah. Mambai golak je payah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah kata Syekh rahimahullah taala. Naam. La taslamu alaihi diyana. Agama aja juga tidak akan selamat karena ada kemunafikan di sana. Yang kedua, juga kalau kepemimpinan tak akan diberikan kepadanya dengan prestasi. Karena memang tidak ada prestasi dah. Tidak ada prestasi. Cuman kadang-kadang karena nasib dia elok diberikan kepemimpinan. Habis itu abinya yang apa suinya? Apa suinya? Abinya jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Makanya patut nasihat ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala, karena Allah menyatakan wa may yuqa shuhha nafsihi ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Kenapa tidak? Dia memberikan sedikit tetapi balasannya sangat besar. Coba bayangkan, semua orang akan mencintainya. Kalau orang mencintainya, namanya tanpa dipromosikan menjadi terkenal dengan nama baik. Karena ini betul-betul prestasi seperti Ahnaf bin Qais tadi. Jadi betul prestasi, siapapun dengar namanya dia siantur Arab itu, anak muda itu kalau tahu dia itu Ahnaf bin Qais tidak berani dia. Cuma karena dia enggak tahu. Tapi saking halimnya, saking santunnya dia tidak mau dia memperkenalkan dirinya untuk itu. Paham sih? Saking santun dia tidak mau dah bedang den ke Ahnaf bin Qais kalau dongau itu je wajib lahi pejiro. Sebab di seluruh Arab orang sudah kenal bagaimana solidnya orang-orang yang di bawah pemimpinannya. Karena tadi kau dongau bahaya, tak apa kalian tanggung anda itu nyerah aman kalian dan jangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perkenalkan diri. Ada Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah juga di Masjidil Haram selesai kajian di 10 malam terakhir, kan di belakang imam itu kan ada untuk para imam yang lain ya, untuk betulkan dan para ulama-ulama masyarakat. Ketika nak pergi kakian ada tentara pun tidak kenal je Syekh lah. Ini kan sebanyak itu. Syekh kan tidak bermerek baju kan, tidak ada kartu ID card-nya lah, maksudnya Syekh. Kemudian tampilan Syekh itu subhanallah, itulah artinya contoh orang awamnya tampilannya, tidak istilahnya tidak menampakkan diri kemudian boya godang dah. Subhanallah, ditagang dek tentara tadi, dek polisi tadinya masuk kakian, itu akses khusus untuk orang-orang besar.
ulama-ulama bersama para imam. Nah, walaupun Syekh mencoba juga nak masuk, tapi dari belakangnya tetap juga dilarang semua tentara tadi. Akhirnya dikode sama salah seorang imam. Syekh itu butuh kaji tentara tadi, polisi tadi kan. Iya. Padahal kalau beliau mau sebenarnya kan tinggal mengatakan, saya Ibnu Utsaimin, siapa tidak kenal dengan beliau di seluruh Arab Saudi itu. Cuman karena orang ini dikiranya orang tua biasa kan. Sama ya sopir taksi itu ya, sopir nakal. Nah, kan saya selesai. Ini memang beliau tidak mau diantar dia guru, dia muridnya. Tidak mau diikuti ramai-ramai, nanti jadi fitnah bagi saya. Datang ujung. Nyok kalau dikeliling orang tahu kan datang ria, jadi tidak mau beliau. Dia pulang sendiri ke Aziziyah. Nampaknya wanit, motor bak terbuka tuh. Itu kalau di apa biasa 2 rial kan, kalau catat 10 rial biasa. Jadi nah ya sama Syekh lah. Itu tercitulah sampai tadi ndak habis Syekh Utsaimin. Ismak ya seiwanya je bahasa siapa nama datuk aja kan. Terus Syekh seperti orang biasa dia jawab aja, anak Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin katanya. Antum Utsaimin anak bin Bas. Sembarangnya Ibnu Utsaimin ya kan. Kalau orang Ibnu Utsaimin berarti dengan bin Bas tenggili. Bin Bas kan guru Utsaimin kan jadi. Tapi Syekh tetap tidak marah. Subhanallah. Tidak mau dimarah. Dilayani aja orang Badui itu kan. Anta Ibnu Utsaimin anak bin Bas nih. Tapi Syekh dilayani gurauan orang tuh, candaan orang tuh. Syekh bin Bas a'ma kan, kafifnya. Bin Bas tuh buta, masa bisa nyetir gitu. Masa bisa nyetir. Begitu kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang seperti ini dan bukan hanya dengan hartanya, tapi dengan pembawaannya, segala hal menyenangkan. Dan segala hal menyenangkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Saking pemurahnya beliau. Akhirnya sampai di tujuan, turun Syekh. Tengoknya orang pada mencium kening Syekh kan. Kalau di sana kan ulama kan cium keningnya. Kalau di sini dicium kakinya. Dicium keningnya. Subhanallah. Jadi akhirnya dia bertanya siapa Syekh? Dia bilang Indonesia. Astagfirullah. Tapi begitu, Syekh tidak marah-marah dia. Dia tidak marah. Nah, kalau sifat memurahnya jangan ditanya. Datang orang ngantarkan mobil baru, dia tolak. Dia bilang, saya masih punya mobil. Orang itu bilang, majikan saya bilang, Syekh mobil ini dengan kunci tidak boleh saya bawa pulang lagi. Dia bersumpah begitu katanya. Dalam keadaan seperti itu kan ada santrinya atau muridnya yang nak mengundang beliau menikah malam Kamis malam. Saya sedang ada acara, sedang berbicara bincang itu, saya tidak bisa katanya. Saya ada acara. Tolonglah Syekh. Akhirnya datang orang tadi. Akhirnya saya bilang karena tidak bisa ditolak lagi hadiah tadi, mobil baru, mobil Amerika, Ford kan, limousine. Kalau gitu ginilah. Ini bawa kunci mobil nih, mobil untuk kamu. Izinkan saya tidak hadir. Nah itu telah ambilnya ibunya kan. Jalan tidak hadir Syekh. Mobil baru untuk pengantin baru. Subhanallah. Lihat lagi. Kan tidak ada. Mobil Syekh lah bawa aja. Sadia awak paling-paling nanya, anda apa dia yang lamuran mau? Atau buat bawa kau selama sebulan untuk bulan madu. Tu lancak pun ngewak roh. Kan ya? Akan tak? Aku motor kau tuang hadiah, kado. Ini kalau ada bongi boleh kado, pe boleh. Nah, semua motor. Nah, kado ndak ulianya motor boh. Ben. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Begitu orang-orang itu kaum muslimin dan muslimat. Datang Raja Saud ke rumah beliau, lantai tanah mau itu. Nengok itu tiba aja nengok. Ulama orang ceneko kan, Syekh dan buat rumah. Izinkan kami bikin ke rumah untuk Syekh. Apa jawabannya? Alhamdulillah, wahai Raja Baginda,
saya sudah ada persiapan rumah di Hayul Azhari, ya, ada sebuah komplek namanya Hayul Azhari. Kalau awak tiba Bukit Indah, Bukit Indah sekarang atau pemakaman tuh, Bukit Indah ya, lah dua umar kayak Bukit Indah. Dia aja mau Bukit Indah kan mantap bro kan. Nah, di Hayul Azhari berarti bagus. Ayolah kalau begitu katanya. Akhirnya setelah raja pergi, murid-murid dekatnya bilang, Syekh, kapan saya bikin rumah di situ? Kami tidak tahu. Biasanya kalau guru bikin rumah kan tahu lah murid kan, murid-murid dekatnya. Kan di situ pekuburan kita. Saya sudah siapkan untuk saya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Dia tolak dunia dengan akhirat. Atau yang canda ikut itu kan fatwa sesuai order loh. Yang seperti ini kalau berfatwa ikut orderan, enggak. Hanya orang-orang munafikin, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak beragama yang akan menuduh mereka dengan hal-hal seperti itu. Orang-orang jahil. Tapi kenyataannya itulah mereka. Itu baru sedikit dari semua kisah yang tak terhitung. Dengan orang awam, dengan muridnya, dengan orang para pemimpin dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau la yabkhal, tak pernah bakhil, tidak bakhil dengan kedudukannya. Ada orang tak syafaat, dia berikan syafaat. Tidak bakhil dengan ilmunya, dimanapun orang bertanya dia menjawab. Tidak bakhil terhadap waktunya dan seterusnya. Inilah yang seperti ini. Yang seperti ini pasti tidak bisa dilupakan dengan segala kebaikan. Makanya agamanya terpelihara dan kepemimpinannya disenangi dan disebut dengan kebaikan. Ma'asyil kiram, masuk waktu saya azanlah dulu ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar. La ilaha
Allahumma rabbana wassalatu raditu billahi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalimat perkataan beliau fa innahu la da'a adwa'u minhu, bahwa bakhil itu adalah penyakit yang tidak ada penyakit yang lebih parah daripadanya. Ini kalimat diambil dari perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Maghazi, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fasa'altuhu falam yu'tini, saya datang kepada Abu Bakar Siddiq, saya minta tapi tetap tidak dia beri. Tsumma ataituhu falam yu'tini, untuk kedua kali saya datangi lagi meminta, tetap dia tidak beri. Tsumma ataituhu tsumma ataituka falam tu'tini, saya datang kepadamu wahai Abu Bakar, tidak juga engkau beri. Kali ketiga, fa imma an tu'tiyani wa imma an tabkhala anni. Nah sekarang terserah, kamu beri saya atau engkau bakhil kepadaku. Berarti kan sudah 3 kali datang tidak diberi kan. Dan Abu Bakar waktu itu khalifah, Abu Bakar itu ada khalifah radhiyallahu anhu. Jadi ini kan harta umat dia tidak. Nah, jadi 3 kali datang tak kau beri, terserah kamu nak beri atau engkau bakhil. Faqala aqul tatabkhalu anni, engkau katakan aku bakhil kepadamu. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl, memangnya ada penyakit yang lebih parah dari bakhil? Artinya kamu sifati saya dengan bakhil, padahal ini artinya dia mengatakan mungkin saya disebut bakhil, padahal Nabi mengatakan ma min ahadin yamulahu alaina minna illa wajazaina, tidak ada satupun orang yang berjasa pada kami kecuali kami sudah berikan balasannya, sudah kami istilahnya lababayu budi, sudah berbalas budinya. Illa Abu Bakr, kecuali Abu Bakar, kami tidak bisa membayar kebaikannya. Dan Nabi Abu Bakar juga yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya adalah di akhir surat Al-Lail, ada surat famalahu dari akhir surat Al-Lail, akhir surat Al-Lail apa nya? Wala sawfa yarda. Nah, sebelumnya wala yujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Itu Abu Bakar, itu adalah Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang tidak tahu bagaimana pemurahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang Jabir kan ada 3 kali tidak dikasih, tentu dia terserah kamulah Abu Bakar, nak ngasih silakan, kalau tidak berarti kamu bakhil pada saya. Maka Abu Bakar bilang, kamu bilang saya bakhil kepadamu. Nah, lalu kata Abu Bakar, memangnya ada penyakit yang lebih parah daripada bakhil? Nah, lalu Abu Bakar jelaskan, qala thalasan, diulangnya pula 3 kali. 3 kali mengulang, ini 3 kali pula kan diulangnya kan. Ada penyakit lebih parah dari bakhil, ada penyakit lebih parah dari bakhil, ada penyakit lebih parah dari bakhil. Tidak mungkin saya bakhil. Lalu jelaskan, ma mana'tuka min marratin illa wa ana uridu al-u'tiyak. Sebenarnya setiap suami saya menolak kamu, tapi di hati saya akan memberi. Oh, berarti ada alasan. Ada alasan yang membuat Abu Bakar belum bisa memberikan. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kan kita tidak tahu diri kita sendiri. Ada orang yang Masya Allah tanpa meminta kita langsung beri. Kan gitu?
Tapi ada orang dah berulang minta ndak jamu ambai dah. Kan ya? Ndak pernah mengalami? Ndak pernah? Lai. Ndak tuan-tuan ngaku deh, ngaku. Ada orang dari sisi hubungan jauh, ndak ada hubungan jawab kira. Tapi datang sekali, amu je timbai. Ada nanti air lalu ke awak? Ndak jamu dah. Ada seolah-olah ada penghambat. Dan Nabi sendiri juga mengalami hal seperti itu. Ada orang jauh baru masuk Islam dikasih. Sahabat-sahabat yang sudah banyak berjasa datang ke Nabi tidak diberinya. Tapi Nabi punya alasan. Ya, Nabi punya alasan disampaikannya ketika ya mau pek kawan kan tetap sabun lah. Wah, anda baik, tidak bau baik manang banyak. Kan ya? Kamu kalau saya tidak beri, kamu tidak berubah. Kalau itu tidak diberi, paham tak? Wa inni la'uti ahadan walazi mana'tuhu ahabbu ilayya minhu. Saya kadang-kadang beri orang yang jauh, padahal yang saya tak beri, saya lebih mencintainya. Kan ya bang? Kadang bini minta piti, lah ambil kolu sah. Kan ya? Kawan minta piti, loju kolu. Kan ya? Ngaku senyap alhamdulillah. Kalau awak sadar contoh. Tapi jangan tahu tak? Lisa sekali kan ya? Lisa sekali. Jadi itu sebenarnya bukan karena bakhil. Ya seperti Abu Bakar tadi. Ada sebab wallahu alam. Kenapa dia lambatkan? Mungkin karena menetipkan administrasi bisa juga, atau karena ada yang lebih dipandang lebih penting dan sebagainya. Tidak mungkin gara-gara sekali itu lambat dibaik langsung dapat cap bakhil. Padahal tidak pernah beliau terlambat memberi selamanya. Sah? Bahkan ketika Mistah, yaitu seorang kerabatnya yang buta, tapi ikut-ikut pula dalam fitnah menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Kisah hadis Rifqi, kisah orang munafik juga. Orang munafik menuduh ibunda Aisyah, dan itu dilanjutkan oleh munafikin sepanjang masa, yaitu Syiah yang menuduh ibunda kita berbuat tidak baik. Mistah ikut pula terlibat. Sudah sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah demi selama ini dia yang melanjai, dia dan ibunya miskin, dia juga miskin, buta lagi, tapi dia sahabat. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah sejak saat ini saya tidak ada belanja lagi. Dia bukan ibunya baik enggak. Akhirnya Allah tegur dengan ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah alla yu'tu dzul qurba ila akhir ayat. Jangan sampai bersumpah orang yang berbuat baik dan punya kelapangan. Oh, dia tersebut orang yang berbuat baik dan punya kelapangan untuk tidak memberi kepada karib kerabat. Subhanallah. Di ujung ayat kan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Tentu jawabannya mau. Kalau gitu ampuni dia. Sah? Dia salah memang. Kalau mau ampunan Allah, jadilah pengampun. Masa awak minta ampunan tapi awak dendam, gimana bisa? Jadi ampuni hamba-hamba Allah, karena Allah jamin. Nabi katakan, irham man fis sama, irham man fil ardi, yarhamkum, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di permukaan bumi, pasti yang di langit menyayangi. Kalau kita ampuni, maka Allah akan mengampuni. Oleh sebab itu serta merta Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabbana, bala ya Rabbana, benar ya Rabb, kami ingin engkau mengampuni. Maka langsung dia cabut sumpahnya tadi. Bisa anda nanti Allah Ta'ala-nya yang lupa ta'ala awak tu Allah Ta'ala dah minta ke awak tak jawab muak bro kan ya itu. Kalau Allah Ta'ala-nya tak mau tak buat tahu ada apa lagi manusia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hal-hal penyakit-penyakit hati kalau tidak bisa diobati dengan Al-Quran dan Sunnah, bahaya wata. Makanya orang-orang dulu siapapun
mereka kalau dibacakan kepadanya ayatullah dan sunnah Rasulullah SAW langsung sembuh. Berarti pada tu sakit awak lah. Bacang Quran kayaknya, bacang hadis alun lahir nini orang lainnya lapalan ninya. Apa lu bukan ini awalun lahir. Dan tak butuh hafalan syekh dah. Tapi saya butuh bukti nyata dari ilmu yang tuan-tuan hafal itu. Kan ya, bukti saja. Kalau mau hafal semua orang hafal, orang kafir juga hafal dia. Sah? Kan hafal dia. Seorang sunuk gronya hafal dia Quran. Banyak hafal hadis. Tapi jadi seorang munafik. Hancur negara kita dibuat. Terjajah kita akibatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat yang sangat berharga dari Imam Al-Badi pada anak-anaknya, dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kau awak bakhil jen turun ke anak lah. Nya baik kau contoh dan tadi dia kau terkadang lah cerita dan mati tinggi, PT dia 93 juta. Dia terkadang lah mati. Nya salamukon abu ngawi tawinya, tak pernah nyunggar, mengawi. Itu tu banyak PT konten aja 93 juta. Kenaknya bang 93 juta kenaknya mau etong dia jalannya 93 juta berapa tiru jom dikali rial berapa sampai sangat mak sampai itu 8 boleh miliar sekian itu banyak sudah mau saji siadanya masih haram tak deh. Nah, subhanallah 418 miliar. Itu tanya ke saya macam tong kasih ke apa cara saya? Tentu saya betul diarahkan kepada yang baik. Sah? Ayah kalian ada berwasiat. Pertama tu tanya utang, ada utang. Nya biasa orang jadi dulu janganlah berutang banyak. Nyambi utang dah umur. Kau pun berutang tak kemayu deh lah. Atau macam itu bayi utang sapoya-poya minta piutang deh. Kalau minta piutang tak kena apa dah tertib, tapi bayi utang tak jalin. Kalau mau go ya masya Allah berapa kan nya 1.000 bisa 5.000 nya malih deh 1.000 akhirnya nyara jauh panjuir lah 35 dari satu bang. Kalau satu dah orang paling tolong 75 je bang ya. Itu kau mati di 85 ya. La bangga tu aku. Kasan wala tekan ni sen. Kasan wala tekan ni sen. Mana itu jadi balik sampai pertama 85 rial, mulon 135 nya kan. Coba lo kau anda kan 40 nya, bela 85 ni. Balik 2 situ. Jalanlah sudah itu dah pulang. Nampaklah sama merek mah sama bahan kan bapaknya 85 tadi 125 85 bisa juga dapatlah 60 jalan leleh basulah 50 amot sampai 5 hati yuri jadi kalau pandai mau go tu dia cuman kadang dia sampai kedekut sekali. Jadi tanya oleh Syekh ada wasiatnya tak ada noh. Itulah corok bertiga mah anak 3 lelaki sodong. Jadi kan 93 bagi 3 kan 31 ya. Itu cara nan 3 apa? Jadilah apa istilahnya wakaf atas nama ayah kalian. Ya, selain itu baru jadi warisan. Itu kan tidak masuk itu rumah kalau pitinan simpannya ya. Apa jawaban anak? Harus senyo tidak pernah pikirnya dia ya. Sanginyo ya tidak pernah mikir ninyo kami lo kami mikir la ilaha illallah lapor ni ayah tak sampai salat jemaah gara-gara kan dia mancing melungguk piti tu tiba-tiba 3 juta yang berapa persen dari itu nya tak camu nang tu subhanallah. Apa sebab? Karena memang walaupun tak sabi dah ya kayaknya bahil kalian tak macam itu tapi sikap ayah tadi ya kalau biasa dan nak payah-payah tak pilih kan ke amak kan
kan ya. Kalau minta ayah langsung ya koyong tu nya. Kalau kali tu kalau amat banyak cerita tak apa tak jajan tahu je nya. Kojo ndak amuanya tu minta kaya. Nang videonya ndak ikan kalur. Sah? Ini banyak caco-caco kan. Gilo dek makan jongok kojo disuruh dak amu dak potang disuruh nyapu ndang nyapu. Iko disuruh belajar ndang belajar. Apal ndak jodoh. Kan ya? Nah, sudah itu api minta kayangnya. Aikon ndak penyakit itu pindah lo ke ayah. Anak selalu salma. Inyo ndak pernah pikir di inyo deh. Itu cina wa anak punya cina itu. Hah? Sih? Aku nahu inyo. Ke inyo mikir awak walaupun lama apa tapi tetap tak pikir awak dah. Tadi itu. Jadi kalau nampak selalu mikir awak. Tiap pagi kamu saji nampak juga tahu di embo. Kan ya, atau datang orang minta janganlah berbatulak kecuali dengan sebab, ya kan? Atau kau pun tak dapat mambai tapi tak menyakiti. Kau tak boleh tak jodoh waangnya han bagal tapi tak berkojonya. Apa dah tahu tak boleh. Kan ya? Ya sama ceritanya. Wah ada nak bini wahnya tapi tak ada piti. Tak piti apa bini jongnya. Dia nak bini weh. Dia nak tahan cerulah. Awak nak boleh babiti bantuinya. Kan tak tambah sakit kawan lah. Kan ya? Sakit menahan keinginan nak babini tambah lo sakit kono cumaan. Tadi macam itu tak bisa tahan deh dulu kan. Lo mau piti dulu saya nak belakang itu atau misalnya bapa do piti yang kini kan tak langsung kena tembak tak piti je bini jongnya tu leo deh doh leo nongol dah tak. Jadi sampai ke kata-kata pun nampak ketidakpemurahan bakhilnya. Ya kalau orang yang pemurah walaupun tidak bisa memberi tapi akan berusaha untuk menenangkan. Banyak doa dulu mudah-mudahan nanti bisa dibantu. Kalau kini condong mangnya banyak lutang daripada utang waang lainnya kan sah akan lama aja buang kan. Tapi kalau apa atas yang ke angang mudah-mudahan ada piti kayaknya kan balik dia ke awak dia kan. Habis itulah cara angang utang kan 30 juta kalau maunya bayu itu pakainya kan ancak juga kan tak jalan tak piti bini joknya. Ini kalau lah ngadu kau nak bini memang tak tahan awak tak pernah masuk macam itu. Ini tak pernah neno dek tu nak dapat bini. Hah? Kan dia lolok tak lama maka tak leo kan dia. Itu dia tahan-tahan. Nah, dia puasa nak jam dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini nasihat yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah berikan kita Allah jauhkan kita daripada sifat bakhil karena dia ada seperti kata Abu Bakar Siddiq tadi adalah penyakit yang paling parah, paling kompleks dan apa namanya istilahnya komplikasi ya karena sangat susah diobati dan tidak selamat agama, tidak selamat muruah karenanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak-anak cucu kita, masyarakat kita, keluarga kita, teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah. Apa tuh? Salat terakhir, Iya. Apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Makanya kan dulu pernah kajian mak tu kan lah. Ya 40 sebab untuk khusyuk dalam salat. Lalu apa kaji tu? Ya. Di antaranya satu memang kita memang merindukan salat itu.
Orang yang merindukan bertemu dengan salat, bertemu dengan yang dirindukan, tidak khusyuk ada. Khusyuk. Tidak akan terganggu kecuali hal-hal yang benar-benar. Yang kedua, datang lebih awal ke masjid. Khususnya bagi yang tidak terikat dengan kewajiban. Yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam hadis, salatlah seperti salat terakhir. Kemudian jaga badan kita dari hal-hal yang mengganggu, misal terlalu mengantuk atau terlalu tidak mandi-mandi. Tidak mandi menggawik tauhid itu. Tidak awak je dah khusyuk. Uang pun atau tidak khusyuk dah. Jadi makanya diusahakan dengan pakaian yang terbersih atau yang terbagus. Ya tidak punya yang terbagus, misalnya tidak terbaru, ya yang harus bersih. Bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempatnya kita salat itu. Makanya kalau yang masih banyak asap di mulutnya, nah itu kalau kan kamu saji jadi buasok. Walaupun awak nyaman uang linggaman deh. Nah, makanya Nabi katakan siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya kucai atau apa istilahnya bawang daun itu, jangan langsung ke masjid. La yuqarribanna masjidana, wala yaqrabanna masjidana. Jangan sampai dekat ke masjid kami. Maksudnya bukan tak boleh kamu saji, tapi hilangkan itu dulu. Alhamdulillah, kalau dulu kan pakai siwak, kumur-kumur kan, kini alhamdulillah lah banyak lah. Ya yang merek-merek. Nah, opuraso adon kan untuk menghilangkan bau itu. Kemudian bawa wangian tiap pergi ke masjid, pakai apa namanya, wangian, karena itu juga menambah kita kenyamanan, kekhusyuan. Dan jauhkan hal-hal yang menyibukkan seperti kerjaan yang terbengkalai. Makanya orang yang kelaparan disuruh makan dulu. Orang yang lapar jangan ditahan. Orang yang nak ke WC jangan ditahan. Bahkan makan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Maksudnya pas waktu makan seolah-olah dijangkau qamat, olah qamat tawin makan. Kecuali bisa dibeko, tak boleh ikut sambung, tak salah. Tapi kalau kata kanangnya ikan tadi habis dia nangganya jen kemana tentu kan. Tapi kalau memang bisa kita nyaman, dah berhenti dulu, tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya tidak bisa, harus selesai terpantak dulu kan, gas kan, itu diselesaikan. Andainya lewat pun sholat di Jumat termasuk uzur. Tapi jangan sengaja tiapkan qamat, itu tidak lah. Bukan kita, ada masa-masanya kita tidak menyangka bahwa qamat secepat itu ya. Kemudian harus kita pelajari apa isi dari sholat itu, sebab membaca yang paham dengan baca yang tidak paham tentu akan beda, gitu. Kemudian Al-Quran yang dibaca, ayat yang dibaca oleh imam, ini juga kita pahami akan lebih berpengaruh pada yang tidak kita pahami. Kemudian imam tentu dibaca imam yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Sebab kalau itu tahu bocor ya betul kan, inak dia tahu bukan masalah inak tidak apa, tapi kan ada kalau bervariasi orang lebih nyaman cuy ya. Bukan masalahnya bonci ke inak tidak. Kan Nabi yang suruh yang jadi imam yang paling qari, bahkan keadil sesudah sih kok Imam Sidil Haram ya, tu tidak izin dia Ustaz Fajar jadi imam, tidak boleh maju, paham dia? Karena imam aslinya beliau. Tapi kalau suruh maju deh tu, kawan tidak kira, lalu di sebuah masjid kan, ya kalau hadir kan, tidak lah tahu ada imam maju, dia kan mahasiswa kan,
Dua apa nya dah imam dah maju aja, yang penting jangan dasman maju. Kalau soan caknya bocor tak apa. Soan cak bocor tak apa. Berubah makna ni. Untuk Fatihah tak para bono. Kalau sampai Fatihah tak tolak salat dan. Tapi Fatihah lagi istilahnya tak merubah makna. Tapi bacaan parah. Enggak mau ajak soal, enggak ajak lah pada soal awak lah, menuinya, menuinya. Tapi dia contoh tadi dia. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabirnya. Andainya kan. Tersiwak dan deh. Sesungguhnya Rabb mereka tidak mengetahui mereka arti kalau macam itu. Padahal asli kalimatnya inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Kerana tadi la khabir. Pendek je panjang boba arti dia. Kalau nak bacaan yang topik sesungguhnya Rabb mereka benar-benar mengetahui mereka. Innal insana li rabbihi lakanwi. Enggak lakanud. Coba lakanud. Jadi memang salah sodong, bukan dek tersilap lidah, enggak. Diulang tahu dia. Setiap diperbaiki, dia mau. Apa? Bahasa Abinnya, tak lalu Jawa duduk di belakangnya, setengah belakangnya. Bahasa Abin ketika baca apa nama tadi? Innal insana li rabbih lakanud. Bahasa Abin lakanud. Tauhidnya dah. Wa innahu ala dzalika la syahid. Bolang lawi la syahid. Tak jauh orang. Jangan perasa ada kiraat sejudah. Emang kata tu ada kiraat kasan kiraat kalimah boleh. Jadi kaum muslimah. Jadi kalau ada awak ya maju aja. Dia bukan imam. Bukan imam. Dia macam-macam pewangi manusia. Walaupun coros ya. Jadi kadang-kadang tidak berilmu tapi nafsu tinggi. Allah musta'an. Ala kulli hal. Awak lah bersawin, tidak jauh nak kedapnya wa ma'alaika illal bala. Kita hanya menyampaikan. Anda sudah sampaikan kepada imam itu. Besok jangan tunggu-tunggu antum aja yang maju. Karena imam itu paham juga. Walaupun tak yes paham jawab lah, tapi paham dia bacaan bapak itu tak baik. Tapi dia sogan keadaan tak maju lah. Dan kawan dia takut dan jadi imam maju aja. Adalah pernah diutus seorang dek tersapul itu kan provokasi dicai dia seorang imam. Lebih bagus bacaannya bagusnya. Cuman dia tak pernah datang di mana tahu dia tak pernah bagus saja kan. Tiba-tiba lah jadi imam je. Kau sana ada nomor titik-titik kacau. Titik-titik kacau. Misalnya ada seman kacau itu. Memang tukang kacau orang. Jadi ada orang situ dan lay basingok basongek kan. Apa caranya dan bisa dan menyuruhnya dan negang caranya nyanyi kan. Tak boleh. Tak boleh. Nanti ini bukan dakwah. Kalau dakwah nak jadi turun kan? Iyalah, diturun. Cuman sabun kayaknya nanconeko apa ya kan. Insya-Allah paling lama tolak dia 2 minggu je kan. Paling lama 2 minggu. Alhamdulillah 10 hari hilang. 10 hari hilang tak nak boleh nampak. Nya tak lillah. Bukan lillah. Karena ada yang bayi baterai katnya. Amongnya nak bagi 1,000 je kan. Akak 2 bungkus je kan. Itu among je kan. Terus itu nak tukang bayi nak lama bayar nak kalunya bersama bakhilnya. 2 minggu suruhnya perlama bayar. Alhamdulillah 10 hari hilang. Dah nampak lah. Ada proyek tempat lain katnya. Jadi kamu itu ya. Jadi kita hanya berusaha. Kadang-kadang ada gangguan dalam solat, maka kita berupaya untuk kembali ke solat kita. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Jadi yang atu asuru sodo-sodo kami masuk juga. Cuma jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan. Nah, cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama tadi, diantara juga jangan melihat kemana-mana, lihat di tempat sujud. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilik di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.